Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, begitupun arah sebaliknya. Sementara untuk di ruas jalur arteri, di kedua arahnya terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap perhatikan laju kendaraan Anda, dan bagi Anda yang akan melintasi jalur tol, harap tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dalam keadaan darurat saja. Kemudian kita beralih ke kawasan Simpang Jomin Cikampek, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga terpantau kondusif lancar, baik dari Cirebon maupun Cikampek yang akan menuju ke arah Karawang, maupun dari arah Karawang yang akan menuju ke arah Cirebon. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan, dan apabila Anda ingin berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Dan saat ini, situasi ataupun kondisi cuaca di sana terpantau sedang diguyur hujan deras sehingga menyebabkan kontur jalan cukup licin. Untuk itu, kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini terpantau kondusif lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari Slawi yang akan menuju ke arah Semarang atau Tegal Kota. Pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati, mengingat Simpang Maya Tegal merupakan titik pertemuan arus kendaraan dari Pantura dan Slawi, sehingga banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana saat ini juga terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran, baik dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju Keraton Jogja maupun yang akan mengarah ke Pasar Kembang. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat ramainya aktivitas masyarakat maupun kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Pemirsa, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Selamat beraktivitas. Pemirsa, Divisi Humas Polri menggelar penutupan magang perwira remaja Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau PAJA SIPSS gelombang 1 tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di lantai 3 Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan pada Senin siang. Divisi Humas Polri menggelar penutupan magang perwira remaja Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau PAJA SIPSS gelombang 1 tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di lantai 3 Gedung Divisi Humas Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 3 November 2025. Turut hadir mewakili Kadif Humas Polri yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi Kombes Pol Irot Lawrence Reki, sejumlah pejabat Divisi Humas Polri dan 10 PAJA SIPSS yang telah melaksanakan program magang selama 3 bulan terhitung tanggal 4 Agustus hingga 3 November 2025. Dalam sambutannya, Kadif Humas Polri yang dibacakan Kabak Renmin, sepanjang magang para perwira remaja ditempatkan di 3 biro utama Divisi Humas Polri, yaitu Biro Penmas, Biro PID, dan Biro Multimedia.
Mereka juga mendapatkan pembekalan materi dari narasumber internal dan eksternal, termasuk tentang media monitoring, media handling, dan media relation. Kegiatan magang ini merupakan bentuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia dalam bidang kehumasan dan diseminasi dari Perkap nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri yang mengamanatkan bahwa seluruh pegawai negeri pada Polri mengemban fungsi kehumasan, di mana setiap anggota Polri memahami kewajiban mereka dalam menjalankan fungsi kehumasan baik secara langsung maupun melalui media. Hadirin saya hormati, program magang ini memberikan kesempatan kepada perwira remaja untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di pendidikan untuk dipraktekkan di dunia kerja. Selama magang, para perwira remaja diberikan materi pelatihan dari narasumber internal maupun eksternal. Selanjutnya, perwira remaja dibagi kelompok kecil dan dirotasi di 3 biro, yaitu Biro Penmas, Biro PID, dan Biro Multimedia. Selama 3 bulan ini, para perwira remaja mendapatkan pengalaman praktis di Divisi Humas Polri. Mereka belajar tentang alur kerja, tanggung jawab, dan kerjasama tim yang tidak bisa didapatkan dari buku. Melalui program kegiatan magang ini, kita berharap dapat membentuk SDM unggul yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tapi juga kemampuan komunikasi publik yang baik. Hadirin yang saya hormati, saya berharap para perwira remaja selama magang di Divhumas mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa diaplikasikan di Satker masing-masing untuk menghadapi tantangan tugas di masa yang akan datang. Di akhir kegiatan, Kabak Renmin Divisi Humas Polri Kombes Pol Irot Lawrence Reki menyerahkan sertifikat kepada perwakilan peserta sebagai tanda berakhirnya program magang pajak SIPSS gelombang 1 tahun 2025. Polri terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, modern, dan terpercaya, serta mampu berkomunikasi publik secara efektif. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, di Putra Polri TV. Sepuluh perwira remaja Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS Gelombang 1 tahun 2025 telah menyelesaikan program magang di Divisi Humas Polri. Program yang berlangsung selama 3 bulan ini memberikan pembekalan praktis bagi perwira muda untuk memperkuat kompetensi di bidang kehumasan Polri. 10 perwira remaja Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS Gelombang 1 tahun 2025 telah menyelesaikan program magang di Divisi Humas Polri. Acara penutupan dilaksanakan di lantai 3 Gedung Divisi Humas, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 3 November 2025. Hadir Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi Divisi Humas Polri, Kombes Pol Irot Lawrence Reki mewakili Kadif Humas bersama para pejabat Divhumas dan seluruh peserta magang SIPSS. Pajak SIPSS ini merupakan satu jalur dari kesarjanaan, ada S1, S2, dari berbagai keilmuan yang ada di perkuliahan. Kemudian kami mendapatkan pendidikan di Akademi Kepolisian. Setelah itu kami langsung bekerja sebagai perwira, sebagai supervisor, dan memberikan ilmu kepada para anggota, dan juga kami berkembang jadi lebih baik lagi. Setelah lulusnya disebutnya dengan Paja. Nah, setelah kami melakukan pendidikan di Akademi Kepolisian, kami juga lulus sebagai perwira IPDA dan disebut sebagai perwira remaja. Di situ setelah lulus kami melakukan program magang yang dimana transisi dari keilmuan sipil atau pengalaman sipil yang sudah pernah bekerja di rumah sakit atau di perkantoran, kemudian bergabung dengan kepolisian, tentu ada cara kerja yang berbeda. Dan dari sini program magang ini memberikan banyak ilmu transisi bagaimana cara kerja kepolisian dan juga keilmuan yang selama ini kami punya. Selama 3 bulan program magang, para perwira remaja ditempatkan di 3 biro utama Divhumas Polri, yaitu Biro Penmas, Biro PID, dan Biro Multimedia.
Mereka mendapatkan pembinaan materi seputar media monitoring, media handling, dan media relation, serta praktik lapangan dalam pembuatan berita, pengambilan gambar, dan pengelolaan konten digital Polri. Masyarakat. Selama kami 3 bulan di sini, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Kami waktu itu pernah di Biro PID, Biro Penmas, dan Biro Multimedia. Dari Biro PID, kami diajarkan bagaimana cara mengambil gambar yang bagus, memfilter foto, apakah ini pantas diupload di media sosial, karena dari gambar yang akan ditayangkan di media sosial merupakan wajah dari institusi Polri. Kemudian di Biro Penmas atau penerima masyarakat, itu kami diajarkan bagaimana kita doorstop, bagaimana kita langsung mewawancara kepada masyarakat atau pimpinan yang akan memberikan arahan atau informasi kepada masyarakat secara luas. Dan kami tidak luput juga bersinggungan langsung dengan masyarakat, terutama para wartawan yang akan menyampaikan berita dari medianya masing-masing. Program magang SIPSS menjadi wadah bagi Polri untuk menempa perwira muda agar mampu berkomunikasi publik secara efektif, sekaligus meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan informasi dan citra institusi di era digital. Implementasi saya setelah kembali ke wilayah hukum Polda Banten, saya mempunyai ide dan rencana untuk membuat produksi konten video dokumenter interaktif, edukatif sejarah polisi inspiratif di daerah Banten. Seperti Polisi Baduy dengan alur proses perjuangan dan perjalanan Polisi Baduy yang berdinas di wilayah Baduy yang terkenal tradisional dan jauh dari teknologi. Melalui program ini, Polri terus berkomitmen mengembangkan SDM yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan mendorong perwira muda untuk menjadi komunikator publik yang kompeten, transparan, dan humanis. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.